Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk semuanya. Untuk kesempatan video kali ini, saya membuat general reading tentang pilih kartu, yaitu pesan semesta untuk kamu di bulan Januari 2022. Pilih salah satu kartu dari 4 kartu ini yang sesuai dengan kata hati kamu ataupun intuisi hati kamu. Ya, pilih salah satu kartu, ataupun bila perlu kamu juga memilih 2 kartu pun juga boleh ya. Tapi sebelum saya mulai bacaan saya ini bisa resonate atau tidak resonate, itu tergantung energi kamu ya, karena ini general umum energi semua orang. Tetapi jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu, berarti ini bukan energi kamu. Anggap aja ini sebagai hiburan, karena ini hanya sebatas prediksi ya. Tonton video ini dengan happy, dengan bahagia ya. Oke, saya harap kamu sudah memilih salah satu kartu dari beberapa kartu ini ya. Pilih yang sesuai dengan intuisi kata hati kamu. Coba kita lihat tentang pesan dari semesta untuk kamu di bulan Januari 2022. Ataupun bisa tentang hal-hal yang akan kamu dapatkan di bulan Januari tahun 2022. Oke, saya harap kamu sudah memilih dari salah satu kartu ini. Oke, langsung saya bacakan untuk kartu yang pertama ataupun untuk kamu yang memilih kartu nomor 1 ya. Langsung saya bacakan tentang kartunya. Untuk kamu yang memilih kartu nomor 1, di sini ada kartu The Empress, yaitu kesejahteraan untuk masa depan ya. Ini adalah sebuah kartu yang bermakna positif ya menurut saya, karena adanya sebuah kesejahteraan untuk masa depan kamu, adanya sebuah perubahan besar, perubahan positif yang akan kamu dapatkan. Hasil atas kerja keras kamu selama ini akan terbayarkan secara nyata. Nah, kamu itu layak bahagia, kamu itu layak mendapatkan hasil atas kerja keras kamu selama ini. Ini saatnya kamu mendapatkan hal-hal positif, perubahan yang positif di dalam kehidupan kamu. Untuk kamu yang memilih nomor 1. Tetapi ini juga perlu dipertimbangkan juga, karena di sini saya juga merasakan tentang energi negatifnya. Tapi kamu juga perlu waspada ya, kamu juga perlu waspada tentang adanya sebuah kehilangan sesuatu ya, yang mungkin itu adalah sesuatu hal yang kamu dambakan. Nah, sesuatu hal yang hilang itu adalah suatu hal yang kamu dambakan. Nah, itu perlu kamu waspadai ya. Dan diharapkan agar kamu itu bisa mengontrol emosi kamu. Karena apa? Karena hal itu juga bisa membuat emosi kamu ini memuncak atas hal yang dihadapkan kepada kamu. Itu bisa saja membuat emosi kamu ini memuncak. Maka kamu itu perlu untuk mengendalikan dan mengontrol emosi kamu, terlebih menenangkan hati dan pikiran kamu ya. Setiap hal jika dilakukan dengan hati dan pikiran yang kacau, terlebih dengan emosi yang tidak terkontrol, maka hasilnya itu justru akan semakin berantakan. Hasilnya itu justru akan tidak baik untuk kamu. Nah, jadi kamu harus bisa mengontrol emosi kamu ya. Kamu harus bisa menenangkan hati dan pikiran kamu di saat kamu menghadapi sesuatu hal yang harus kamu selesaikan ya. Ini untuk kartu yang pertama. Dan selanjutnya untuk kamu yang memilih kartu pertama dan dari kartu kedua ini Four of Cups ya. Ini saya merasakan tentang adanya adanya sebuah kekecewaan, kesedihan, pengkhianatan ya,
ini yang saya rasakan atas apa yang dihadapkan kepada kamu, entah itu berat ataupun sulit. Kamu itu harus memikirkan diri kamu. Kenapa? Karena di sini saya juga merasakan bahwa sebenarnya hati dan pikiran kamu ini lelah. Kamu merasakan lelah atas pikiran kamu, hati kamu, dan badan kamu. Jika memang kamu lelah, beristirahatlah. Jangan pernah kamu memaksakan diri, ya. Meskipun atas pencapaian kamu belum selesai, tapi jika pikiran dan hati kamu sudah lelah, terlebih tubuh kamu sudah lelah, letih, beristirahatlah, ya. Jangan memaksakan diri, ya. Jika memang tubuh kamu, pikiran kamu, hati kamu sudah lelah, ya. Karena jika kamu memaksakan diri tanpa berpikir jernih dan tetap memaksakan diri meski hati, pikiran, badan kamu sudah merasa lelah, itu justru sama halnya kamu menyakiti diri kamu sendiri, ya. Jangan memaksakan diri jika kamu memang sudah merasa lelah. Cobalah kamu beristirahat sejenak. Agar apa? Agar hati, pikiran, dan badan kamu itu fresh kembali, dan agar kamu itu lebih mudah menemukan ide-ide baru, cara-cara baru untuk melanjutkan ataupun untuk menghadapi hal-hal yang dihadapkan kepada kamu, ya. Hasil atas kerja keras kamu pun memang akan terbayarkan, ya. Tetapi begini, jangan pernah memaksakan diri. Jika kamu tetap memaksakan diri kamu dengan keadaan hati, pikiran itu lagi kacau, kamu tetap memaksakan diri, itu justru hasilnya itu tidak akan maksimal, ataupun hasilnya justru nol, ataupun justru kegagalan yang akan kamu dapatkan. Jadi di saat kamu mau menjalani sesuatu, menjalankan sesuatu, mengerjakan sesuatu, usahakan gunakan ketenangan hati dan pikiran kamu. Hati dan pikiran kamu itu tenang, usahakan agar apa yang kamu kerjakan hasilnya itu bisa maksimal dan memuaskan, ya. Dan agar kesehatan kamu pun juga terjaga. Kamu itu juga perlu memikirkan kesehatan kamu juga perlu memikirkan tubuh kamu. Nah, ya, kamu harus memikirkan itu juga, ya. Karena jangan sampai kamu terus memaksakan diri untuk mendapatkan apa yang memang ingin kamu dapatkan tanpa memikirkan kesehatan kamu, tanpa memikirkan badan kamu. Itu justru menyiksa diri sendiri namanya, ya. Oke, selanjutnya 7 of Cups. Jika kamu bisa belajar dari atas apa yang sudah kamu dapatkan sebelumnya ataupun yang sudah kamu lalui sebelumnya, dan kamu bisa mengambil hikmah atas apa yang sudah kamu dapatkan sebelumnya, maka kamu akan cepat menemukan solusi, menemukan jalan keluar di setiap masalah yang kamu hadapi, ya. Jadi kamu harus bisa belajar atas apa yang sudah kamu lalui, atas apa yang sudah kamu dapatkan. Kamu harus mempelajari itu semua agar untuk kedepannya kamu itu menjadi seseorang yang lebih maju. Jika sebelumnya kamu mendapatkan kegagalan, maka kamu akan pasti bisa merubah kegagalan itu menjadi sebuah kesuksesan dan sebuah keberhasilan, ya. Cobalah kamu itu sedikit saran, cobalah kamu itu fokus dan konsentrasi. Nah, di sini kan bergambar kancil. Kancil ini melompati 4 buaya. Nah, jika tidak konsentrasi dan fokus dalam melompati 4 buaya ini, maka kancil ini akan jatuh. Nah, maka sedikit saran untuk kamu agar kamu ini bisa fokus dan konsentrasi atas apa yang kamu kerjakan, atas apa yang kamu lakukan, agar
hasilnya itu baik, agar hasilnya itu maksimal sesuai dengan apa yang kamu harapkan, ya. Oke, selanjutnya Knight of Cup. Jika kamu tidak bisa menepati menepati sesuatu ataupun tidak bisa menepati janji, maka kamu itu jangan memberikan janji kepada seseorang ataupun orang lain. Ya, sedikit contoh, sedikit contoh ya, ada orang ataupun teman kamu yang meminta bantuan kepada kamu dalam hari H. Nah, hari ini sedikit contoh seperti hari Minggu. Nah, hari Minggu sahabat kamu membutuhkan bantuan kamu ataupun pasangan kamu membutuhkan bantuan kamu untuk datang ke rumahnya. Nah, tetapi sebenarnya di hari Minggu tersebut kamu itu ada acara sendiri, ada sesuatu hal yang harus kamu kerjakan, ya. Tetapi di situ kamu itu justru mengiyakan. Nah, itu sama halnya kan kamu memberikan janji kepada dia. Nah, tetapi kamu harus tahu di saat itu kamu belum tentu bisa datang pasti kepada dia. Tapi jika kamu tidak bisa datang dan kamu terlanjur mengiyakan, maka kecewa yang akan didapatkan oleh dia. Nah, jadi jangan memberikan janji jika kamu itu tidak bisa menepatinya, ya. Ini sedikit saran, ya. Selanjutnya, jangan pernah takut ataupun ragu atas hal-hal yang sudah kamu rencanakan. Ataupun mungkin kamu sudah mempunyai rencana, kamu sudah merencanakan sesuatu, tetapi kamu masih ragu dan takut untuk menjalankannya. Nah, mungkin kamu ragu dan takut atas hasilnya. Nah, itulah rasa takut, rasa ragu yang ada di dalam diri kamu, itulah yang menghambat kemajuan kamu. Nah, jadi apa yang memang sudah kamu rencanakan, apa yang sudah kamu persiapkan, kerjakan. Jangan takut dengan hasilnya. Yang penting kamu itu sudah mencoba dan berusaha, dan yang penting kamu tahu hasilnya. Jangan takut dengan kegagalan. Yang penting kamu berani mencoba dan tahu hasilnya. Meskipun hasil yang kamu dapatkan itu kegagalan, ya, tapi semoga apa yang sudah kamu rencanakan, yang sudah kamu persiapkan itu, jika kamu mau melakukannya tanpa ragu dan takut, semoga hasilnya itu hal baik, positif untuk kamu, ya. Tetapi ini sedikit contoh. Jika kamu takut dengan hasil atas apa yang akan kamu lakukan, ataupun kamu takut dengan hasil yang kamu lakukan, kamu kerjakan itu kegagalan yang kamu dapatkan. Nah, jangan takut dengan kegagalan, karena kegagalan itu adalah suatu proses kesuksesan yang tertunda. Seperti halnya berarti masih ada yang keliru, masih ada yang salah, harus diperbaiki atas apa yang kamu lakukan. Nah, jadi kamu harus bisa belajar dan mencari tahu tentang apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, sehingga kamu mendapatkan kegagalan tersebut. Nah, jika kamu sudah menemukan hal yang kamu lakukan sehingga kamu mendapatkan kegagalan tersebut, otomatis ke depannya kamu pasti bisa merubah kegagalan tersebut menjadi sebuah kesuksesan dan keberhasilan, ya kan? Pastinya kamu tidak akan melakukan hal yang sama atas apa yang kamu lakukan sebelumnya, karena kamu tidak mau kegagalan itu terulang kembali. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada kartu The Magician. The Magician ini adalah sebuah kartu yang bermakna positif menurut saya, ya. Ini adalah sebuah kartu yang bermakna adanya sebuah perubahan besar yang akan kamu dapatkan. Tetapi mungkin sebelum kamu mendapatkan perubahan yang bermakna positif, ya, mungkin kamu akan melewati tantangan-tantangan yang mungkin sedang kamu hadapi saat ini. Tetapi jika kamu mampu melewati dan menjalani hal-hal yang sedang dihadapkan kepada kamu, maka yakinlah akan ada sebuah kenikmatan, kebahagiaan, kesuksesan di belakang tantangan-tantangan yang sedang kamu hadapi, ya. Ini untuk kamu yang memilih kartu nomor 1. Selanjutnya, ya, untuk kamu yang memilih kartu nomor 2. Mungkin kamu yang memilih kartu nomor 2, kamu sedang
dihadapkan dalam situasi yang sulit, ataupun kamu sedang mengalami sesuatu hal yang kurang mengenakan, ya. Ada masalah yang mengganggu pikiran dan hati kamu, ataupun mungkin itu adalah suatu hal dari segi keuangan ataupun pekerjaan. Nah, ada masalah di dalam pekerjaan kamu ataupun keuangan kamu yang sehingga membuat pikiran kamu ini kacau, kamu tidak tenang, ya. Sedikit saran, kamu itu sebenarnya butuh seseorang untuk mendengarkan keluh kesah kamu, ya. Jangan sampai kamu menyimpan semua hal itu sendiri, karena itu justru sama halnya menyakiti diri sendiri, ya. Ceritalah dengan orang-orang yang memang peduli dengan kamu, seperti halnya pasangan kamu, keluarga kamu, ataupun sahabat dekat kamu. Mereka adalah orang-orang yang peduli dengan kamu. Jadi ceritalah kepada mereka. Mereka pasti mau mendengarkan keluh kesah kamu. Siapa tahu mereka bisa memberikan saran ataupun nasihat kepada kamu. Nah, siapa tahu yang saran yang diberikan itu adalah suatu saran yang belum pernah terfikirkan oleh kamu. Nah, ya, siapa tahu bisa memberikan solusi jalan keluar atas apa yang sedang kamu hadapi. Karena terkadang jalan keluar, solusi itu muncul dari orang-orang terdekat kita, ya. Jadi jangan sampai kamu ini menyimpan sesuatu hal yang tidak baik itu sendiri, ya. Terlebih yang mengganggu pikiran, itu justru menyakiti diri kamu sendiri. Ceritakan keluh kesah kamu kepada mereka, ya. Siapa tahu kamu mendapatkan solusi dan jalan keluar, ya. Karena apa? Karena di sini saya juga merasakan tentang membaiknya tentang hal yang sedang kamu hadapi, tentang keuangan, pekerjaan, asmara, ya. Ini kesehatan kamu pun saya juga merasakan tentang adanya perbaikan semua itu. Adanya sebuah perbaikan atas hal tersebut. Nah, jadi kamu tetap semangat, ya. Dan dan sedikit saran untuk kamu itu harus bisa fokus dan konsentrasi atas apa yang kamu kerjakan saat ini, ya. Dan perlu diingat, jangan pernah menyimpan sesuatu hal yang mengganggu pikiran itu sendiri, karena terkadang solusi dan jalan keluar itu muncul dari orang-orang terdekat kita, ya. Jika kamu menyimpan semua hal itu sendiri, itu justru akan menyakiti diri kamu sendiri. Oke. Selanjutnya di sini ada kartu Temperance. Cobalah untuk kamu sedikit untuk menurunkan kekakuan watak kamu, ya. Karena apa? Karena jika kamu menggunakan kekakuan dalam menghadapi semua hal, kekakuan watak kamu gunakan dalam menghadapi semua hal, itu justru hasilnya akan berantakan, ya. Jadi cobalah untuk kamu agar kamu ini lebih bisa menurunkan kekakuan kamu, mengontrol kekakuan kamu, emosi kamu tenangkan, pikiran dan hati kamu tenangkan. Maka apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu selesaikan itu bisa selesai secara baik dan maksimal, ya. Kamu harus bisa mengendalikan semua itu. Dan karena di sini saya merasakan, ya, tentang adanya sebuah kesuksesan, keberhasilan itu berdasarkan dari semangat juang kamu dan rasa kebersamaan. Nah, disitulah. Jadi jangan sampai kekakuan watak kamu itulah yang justru akan menghambat kemajuan kamu. Oke. Di sini saya merasakan energi sebuah keberhasilan dan kesuksesan yang akan kamu dapatkan. Tetapi keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan yang akan kamu dapatkan itu bersumber dari rasa semangat juang kamu yang tinggi dan rasa kebersamaan kamu dengan orang-orang terdekat kamu, ya. Selanjutnya di sini ada kartu Nine of Wands. Perjalanan kamu ini penuh dengan liku-liku. Meskipun perjalanan kamu ini penuh dengan liku-liku, apa yang kamu inginkan itu selalu saja ada tantangan ataupun hambatan, itu adalah suatu hal yang memang harus kamu jalani dan harus kamu hadapi. Itu sudah jalannya.
kamu harus bisa dan mampu melewati dan menjalani semua itu. Yakinlah kepada diri kamu itu pasti bisa melewati semuanya. Kamu pasti mampu melewati semuanya, ya. Yakinlah. Karena apa? Karena di sini saya juga merasakan bahwa percaya diri kamu dan kemampuan kamu itu mampu untuk menyelesaikan semua hal yang dihadapkan kepada kamu, ya. Jangan pernah kamu meragukan diri sendiri. Sebenarnya kamu itu mampu menyelesaikan semua hal yang dihadapkan kepada kamu. Tetapi karena hanya mungkin kamu itu suka ragu dan tidak percaya diri, itulah yang membuat kemajuan kamu ini terhambat, ya. Tapi di sini saya juga merasakan tentang adanya sebuah energi yang mungkin yang mungkin kamu itu akan ada sebuah pengeluaran keuangan, dalam segi keuangan, ya, yang cukup besar yang akan kamu keluarkan. Ini saya rasakan energinya. Dari beberapa kamu yang memilih kartu nomor 2, kamu akan mengeluarkan uang yang mungkin cukup besar, ya. Dan dan emosi kamu pun akan naik, emosi kamu akan memuncak. Nah, dan mungkin ada beberapa prinsip kamu yang berubah atas hal yang dihadapkan kepada kamu. Tetapi di sini sedikit saran, cobalah kamu untuk selalu menjaga hati dan pikiran kamu agar tetap tenang meskipun banyak hal yang sedang dihadapkan kepada kamu. Agar apa? Agar hal-hal yang dihadapkan kepada kamu itu cepat terselesaikan. Tetapi jika kamu menggunakan hati dan pikiran yang kacau untuk menghadapi semua hal yang sedang dihadapkan kepada kamu, maka hasilnya tidak akan baik ataupun justru akan semakin ribet hasilnya, ya. Nah, di sini selanjutnya ada kartu Six of Cup, yaitu ini adalah energi dari orang masa lalu kamu. Energi dari orang masa lalu kamu, ya. Ini adalah orang dari masa lalu kamu yang pernah kamu kenal dahulu, yang mungkin sudah lama kamu tidak berkomunikasi dengan dia, kamu tidak pernah bertemu dan berjumpa dengan dia. Tiba-tiba dia ini datang kepada kamu, tiba-tiba kamu berjumpa dengan dia. Ini, ya. Atas pertemuan kamu dengan orang masa lalu kamu, ini akan merubah kehidupan kamu untuk kedepannya. Maka di sini sedikit saran, apa yang dia tawarkan kepada kamu, apa yang coba dia berikan kepada kamu, cobalah pikirkan semua itu dengan pikiran yang tenang. Dan kamu harus bisa menilai dan memandang sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Seperti halnya kamu harus bisa memandang sesuatu dan menilai sesuatu itu dari dua sudut, dari sudut negatif dan positifnya. Agar apa? Agar kamu mempunyai pertimbangan dan agar kamu tidak salah dalam menilai sesuatu, dan agar kamu tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Karena pertemuan kamu dengan orang masa lalu ini akan membawa sebuah kesan yang sangat berpengaruh untuk kamu untuk kedepannya, ya. Jadi kamu harus bisa lebih bisa menjaga tentang apa yang dia tawarkan, yang dia berikan kepada kamu. Kamu harus bisa memikirkannya itu secara tenang, bijak, ya. Dan selanjutnya di sini ada kartu Six of Pentagram, yaitu keberuntungan kamu ini berada di rasa peduli kamu dengan manusia, ataupun kamu itu banyak berbuat baik, ya, maka akan banyak hal-hal baik yang akan kamu dapatkan. Nah, seperti halnya seperti itu. Karena Six of Pentagram ini menandakan keberhasilan, keberuntungan kamu ini berada di rasa peduli kamu dengan sesama, ya. Ini di sini kamu harus banyak menebar kebaikan, maka akan banyak kebaikan yang akan kamu dapatkan. Dan sedikit gambaran kebaikan yang akan kita dapatkan itu tidak semua berasal dari orang yang sudah kita baiki, yang sudah kita
tolong. Nah, tetapi kebaikan itu akan datang dari segala arah, dari segala penjuru. Jadi jika kamu mau membantu seseorang, ya, itu akan banyak hal-hal baik, hal-hal positif yang akan kamu dapatkan. Meskipun hal positif dan hal baik yang kamu dapatkan tidak bersumber dari orang yang kamu bantu, tetapi kebaikan dan energi positif yang akan kamu dapatkan itu akan datang menaungi kamu dari segala arah dan dari segala penjuru. Jadi kamu harus berbanyak berbuat baik, ya, dan bila perlu tolonglah orang-orang yang memang butuh bantuan kamu, ya. Ini akan membuka keberuntungan kamu, nah. Dan kamu juga perlu mewaspadai, tapi kamu juga harus waspada dengan adanya penipuan, karena di sini saya juga merasakan energi tentang penipuan, ya. Kamu harus waspada tentang penipuan dan tentang orang yang hanya ingin memanfaatkan kamu. Kamu harus mewaspadai itu, karena di sini ada beberapa orang yang dia ini justru memanfaatkan kamu. Dia hanya dia hanya mengambil keuntungan dari kamu. Kamu juga harus waspada dengan hal tersebut, ya. Di sini ada kartu Queen of Cup, yaitu semua yang kamu inginkan, semua yang ingin kamu dapatkan itu bisa saja kamu dapatkan, ya. Semua hal yang kamu inginkan itu bisa saja kamu dapatkan, asalkan kamu itu harus menggunakan persiapan dan kesabaran. Nah, disitulah baru kamu akan mendapatkan hal-hal yang memang ingin kamu dapatkan. Tetapi jika kamu tidak sabar dan kurang persiapan atas apa yang ingin kamu dapatkan, maka hasilnya tidak akan baik, ataupun kurang maksimal, ataupun justru kegagalan yang kamu dapatkan. Oke, ini untuk kamu yang memilih kartu nomor 2. Selanjutnya untuk kamu yang memilih kartu nomor 3. Di sini ada kartu Justice, ya. Justice ini seperti halnya pesan, ya, pesan yaitu kebijaksanaan, ketegasan, dan keberanian. Inilah yang akan menuntun kamu untuk mencapai sebuah kesuksesan dan keberhasilan, ya. Terlebih semua hal itu yang akan membawa kamu menjadi seseorang yang maju dan lebih baik dari sebelumnya, ya. Dan itu adalah sebuah pesan dari kartu Justice. Dan selanjutnya The Chariot. Nah, mungkin dari beberapa kamu yang memilih kartu nomor 3 ini, mungkin kamu akan dihadapkan dalam situasi yang mungkin membuat kamu ragu, bingung dalam menentukan sebuah pilihan. Karena di sini The Chariot adalah seperti halnya akan ada dua pilihan yang akan dihadapkan kepada kamu. Dua pilihan tersebut adalah dua pilihan yang sama-sama penting, tetapi saling bertolak belakang. Nah, itulah yang akan membuat diri kamu bingung dan ragu dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, dan sedikit saran untuk kamu, cobalah kamu untuk menenangkan hati dan pikiran kamu, gunakan intuisi kata hati kamu dan kata hati kamu untuk memilih tentang pilihan yang dihadapkan kepada kamu. Ataupun jika perlu, kamu itu butuh seseorang untuk membantu kamu untuk memilih pilihan yang sedang dihadapkan kepada kamu, ya. Karena dua pilihan ini adalah dua pilihan yang sangat penting untuk kamu, yang sangat berpengaruh untuk kamu ke depannya. Nah, maka jika perlu kamu bisa meminta bantuan kepada orang lain yang memang peduli dengan kamu, seperti halnya saudara kamu, pasangan kamu, sahabat kamu, ataupun justru keluarga kamu. Siapa tahu mereka bisa memberi kamu saran ataupun nasihat, dan agar kamu ini lebih mempunyai pertimbangan untuk memilih pilihan yang sedang dihadapkan kepada kamu, dan agar kamu tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan, ya. Dan sedikit saran, jalani, lakukan apa yang memang membuat kamu ini bahagia dan happy dalam menjalaninya. Tetapi jika kamu
tidak merasakan rasa happy dan enjoy dalam menjalaninya, itu justru hasilnya tidak akan baik. Tetapi jika kamu menjalaninya secara enjoy, secara happy, nah maka itu pasti hasilnya akan baik untuk kamu. Jadi pilihlah sesuatu yang memang membuat kamu happy dalam menjalaninya, ya. Selanjutnya di sini ada kartu Nine of Cups. Nine of Cups ini adalah sebuah kartu yang bermakna positif menurut saya, yaitu ini adalah sebuah hasil atas kerja keras, atau bisa dibilang ini adalah kartu hadiah yang akan kamu dapatkan, ataupun bisa dibilang keuangan kamu pun akan naik ya, karena ini adalah sebuah hasil atas kerja keras kamu, atas pengorbanan kamu selama ini yang akan membuahkan hasil secara nyata yang akan kamu dapatkan. Karena apa? Karena kamu itu layak bahagia, karena kamu itu layak mendapatkannya, karena ini adalah hasil atas pengorbanan dan kerja keras kamu, ya. Dan selanjutnya di sini ada kartu Three of Cups, ya. Tentang asmara kamu, semua itu baik-baik saja, ya. Komunikasi pun berjalan dengan baik. Tetapi di sini saya juga merasakan tentang dari beberapa kamu yang memilih kartu nomor 3 ini, saya merasakan tentang energi sebuah kekecewaan, pengkhianatan, disakiti, dan terlebih putusnya sebuah hubungan. Nah, ini saya juga merasakan hal yang seperti itu untuk beberapa, ya. Jadi kamu harus bisa lebih tenang dalam menghadapi dan menyikapi itu semuanya, ya. Kamu harus bisa mengontrol pikiran, hati kamu agar tetap tenang, agar apa yang dihadapkan kepada kamu itu tidak semakin berantakan, dan kamu harus bisa mengambil hal dari segi positif dan negatifnya atas apa yang dihadapkan kepada kamu, ya. Selanjutnya kartu Pack of Cups. Nah, tentang kemampuan dan potensi yang kamu miliki, ini sangat berguna untuk mencapai sebuah keberhasilan yang memang ingin kamu dapatkan. Tetapi potensi yang kamu miliki itu juga perlu dikembangkan. Jangan merasa puas atas kemampuan yang kamu miliki saat ini. Kamu perlu mengembangkan potensi kamu. Karena apa? Karena saya merasakan sebuah kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan ini akan kamu dapatkan. Tetapi kamu perlu untuk mengasah kembali kemampuan kamu, ya. Dan tetapi keberhasilan dan kesuksesan yang kamu dapatkan ini akan membuat orang iri kepada kamu. Akan ada beberapa orang yang iri melihat kamu sukses, melihat kamu bahagia. Nah, ya, maka cobalah kamu ini waspada dan berhati-hati, karena saya merasakan tentang kedekatan kamu dengan seseorang, ya, ini akan menghasilkan sesuatu hal yang tidak baik untuk kamu. Karena apa? Karena saya merasakan orang tersebut itu hanya mengambil keuntungan dari kamu. Dia hanya ingin memanfaatkan kamu, karena sebenarnya dia itu iri melihat keberhasilan kamu, ya. Dan selanjutnya di sini ada kartu Knight of Pentagram. Asalkan kamu itu fokus, asalkan kamu itu konsentrasi atas apa yang kamu kerjakan dan atas apa yang kamu lakukan, yakinlah keberhasilan itu pasti mudah kamu dapatkan. Nah, jadi kamu itu harus harus fokus dan konsentrasi atas apa yang kamu kerjakan saat ini, agar hasilnya itu maksimal, agar hasilnya itu baik untuk kamu, ya. Dan selanjutnya untuk kamu yang memilih kartu nomor 4. Di sini untuk kamu yang memilih kartu nomor 4, di sini ada kartu The Tower, ya. The Tower ini ini menyarankan agar kamu saatnya kamu itu bangkit, saatnya kamu itu menata kembali semuanya, ya. Jangan terlalu lama dalam kondisi terpuruk. Ini saatnya kamu membangun kembali semuanya, memperbaiki semuanya, dan ini saatnya kamu itu bangkit kembali, ya.
jangan terlalu lama dalam keterpurukan, ya. Karena di sini saya merasakan bahwa adanya sebuah hal yang sedang terjadi tentang sesuatu hal yang hal tersebut itu di luar kuasa manusia, ya. Hal yang terjadi adalah hal yang di luar kuasa manusia, di luar kendali manusia yang sedang terjadi, ya. Ataupun rencana-rencana yang sudah kamu persiapkan sebelumnya itu bisa saja gagal dan hancur, ataupun gagal persiapan yang sudah kamu persiapkan secara matang mungkin sebelumnya, karena adanya suatu hal yang terjadi sehingga membuat rencana-rencana kamu itu buyar semuanya, ya. Karena memang ini adalah sebuah hal di luar kuasa manusia, dan itu adalah suatu hal yang memang terjadi dan harus terjadi, yang sudah digariskan terjadi, ya. Dan karena saya juga merasakan adanya sebuah kesedihan ini dari kartu The Tower, ya. Dan kartu selanjutnya The Hierophant. The Hierophant ini sedikit menyarankan untuk kamu. Sadarilah tentang sebuah keberhasilan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Semua itu bersumber dari Sang Pencipta alam semesta, ya. Jadi jika kamu menginginkan semua hal tersebut kamu dapatkan, maka bertakwa dan memintalah kepada Sang Pencipta alam, karena kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan itu semua itu bersumber dari Sang Pencipta alam semesta, ya. Jadi jangan pernah kamu melupakan, karena semua hal tersebut dari Sang Pencipta alam semesta, ya. Jika kamu memang menginginkan semua hal tersebut kamu dapatkan, mintalah kepada Sang Pencipta alam semesta, ya. Dan kamu pasti akan diberikan. Nah, selanjutnya di sini ada kartu Seven of Wands. Jangan suka menunda-nunda sesuatu dengan alasan ataupun sebuah pertimbangan, ya. Karena mungkin dari beberapa kamu yang memilih kartu nomor 4 ini ataupun pil nomor 4, kamu sedang dihadapkan dalam situasi yang sulit, yang mungkin dalam hal situasi kondisi kamu itu kalah. Ini saya merasakan kamu berada dalam situasi tersudut, sehingga kamu ini bisa lari, kamu menghindar dari hal masalah tersebut. Tapi sebenarnya kamu lari menghindar dari masalah tersebut itu bukan karena kamu takut dalam menghadapinya, bukan, karena memang kamu sudah tersudut dalam situasi, kalah dengan keadaan, ataupun justru kamu sudah merasa lelah dan capek sehingga kamu harus menghindarinya untuk mencari ketenangan pikiran dan hati kamu. Nah, ini yang saya rasakan, ya. Ini yang saya rasakan. Dan kamu harus semangat untuk menjalani kehidupan kamu, ya. Ini yang saya rasakan, karena dari beberapa kamu akan melakukan sebuah perjalanan, dan perjalanan itu kamu membawa suatu hal, pikiran kamu tidak tenang, hati kamu kacau. Ini mungkin kamu melakukan sebuah perjalanan itu mencari sebuah ketenangan, karena mungkin kamu menghindari suatu masalah yang mungkin kamu sudah lelah dalam menghadapinya, yang tidak kunjung selesai, ya. Ini yang saya rasakan, ya. Ini dan sedikit disarankan untuk kamu, janganlah kamu terlalu fokus dengan masalah kamu, ya. Jangan lama-lama terpuruk dengan masalah yang sedang kamu hadapi. Saatnya ini kamu bangkit, kamu itu pasti bisa menyelesaikan semuanya, ya. Jangan pernah takut dan ragu dalam menghadapinya. Kamu itu pasti bisa menyelesaikan semuanya, ya. Selagi kamu itu percaya diri dan yakin dengan kuasa Sang Pencipta alam semesta, ya. Dan selanjutnya di sini ada kartu The Lovers. The Lovers ini adalah sebuah kartu yang bermakna positif menurut saya, karena di suatu hubungan asmara ini adanya sebuah penyatuan, ikatan cinta, ya. Kamu yang single mungkin kamu akan bertemu dengan pasangan kamu, dan untuk kamu yang pacaran kamu akan lanjut ke jenjang tunangan, dan kamu yang
sudah tunangan kamu akan lanjut ke jenjang pernikahan. Nah, bisa dibilang seperti itu. Karena ini penyatuan penyatuan ikatan. Nah, seperti halnya tersebut ya. Jadi berbahagialah untuk kamu, karena hubungan kamu akan semakin penuh dengan kebahagiaan ya, sukacita, dan hubungan kamu akan lanjut ke jenjang yang lebih serius ya. Dan sedikit sedikit saran, jalani atas apa yang memang kamu jalaninya itu kamu merasakan enjoy dan kamu merasakan nyaman dalam menjalaninya. Nah, maka pasti itu hasil kedepannya itu akan baik dan positif untuk kamu. Nah, tetapi jika kamu menjalani sesuatu hal itu dengan secara terpaksa, tanpa adanya kenyamanan, tanpa adanya rasa enjoy dalam kamu menjalaninya, nah itu pasti hasilnya tidak akan baik untuk kamu ke depannya. Jadi sedikit saran, lakukan, kerjakan, jalani sesuatu hal yang memang kamu itu menjalaninya secara enjoy dan happy ya, agar hasil yang kamu dapatkan itu maksimal, baik, positif untuk kamu ya. Dan selanjutnya di sini ada kartu Queen of Cups. Kamu adalah seseorang yang baik. Kamu adalah orang yang baik. Karena apa? Karena Queen of Cups, saya merasakan bahwa kamu itu lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kamu. Kamu itu bisa merasakan kesulitan orang lain. Kamu bisa merasakan kesedihan orang lain. Karena terkadang kamu itu lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kamu sendiri. Nah, orang baik pasti akan mendapatkan hal-hal yang baik dan positif ya. Tetapi di sini kamu juga perlu menghindari orang-orang yang hanya manis saat di depan kamu. Karena orang-orang tersebut adalah orang-orang penjilat. Nah, kamu harus menghindari orang-orang tersebut. Orang-orang tersebut yang hanya akan mengganggu aktivitas kamu dan hanya akan mengganggu tentang kebaikan-kebaikan kamu. Nah, yang kamu tebarkan ya. Dan selanjutnya di sini ada kartu Three of Wands. Ini adalah kartu pesan yang seperti halnya sesuaikan kemampuan dengan keinginan. Nah, kamu harus bisa menyesuaikan hal tersebut. Nah, ya, agar apa? Agar hasilnya itu bisa maksimal. Nah, ataupun bisa gunakanlah cara yang tepat untuk mendapatkan keinginan. Nah, seperti halnya tersebut. Jadi sesuaikan kemampuan, cara yang kamu lakukan untuk maksudnya begini, sesuaikan keinginan dan cara yang kamu lakukan itu dengan keinginan yang ingin kamu dapatkan. Nah, seperti halnya tersebut ya. Karena apa? Jika keinginan, cara dan kemampuan yang kamu miliki itu tidak sesuai dengan keinginan yang ingin kamu dapatkan, maka hasilnya itu tidak akan maksimal ataupun justru kegagalan yang akan kamu dapatkan. Jadi kamu harus bisa menyesuaikan keinginan kamu dengan kemampuan kamu. Ataupun jika memang kamu menginginkan sesuatu melebihi kemampuan kamu, nah maka kamu harus mempunyai persiapan yang tepat, cara yang tepat untuk mendapatkan keinginan kamu. Nah, seperti halnya tersebut ya. Kamu harus bisa mengimbangi semua hal tersebut, tetapi jika memang keinginan kamu itu melebihi kemampuan kamu, maka kamu harus menggunakan cara yang tepat, persiapan yang tepat dan matang agar kamu bisa mendapatkan semua keinginan kamu secara maksimal ya. Oke, berikut adalah pilihan kartu untuk kamu, pesan-pesan penting untuk kamu yang semoga bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu ya. Dan sedikit saran, jika memang bacaan saya ini tidak cocok menurut kamu, mungkin ini adalah bukan energi kamu, karena ini adalah energi umum, energi semua orang ya.
Anggap aja ini sebagai hiburan karena ini hanya sebatas prediksi ya. Dan selalulah bijak dalam menerima setiap informasi. Dan jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.